Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu beristiqomah di dalam kebaikan, dan tentunya kita dijadikan orang-orang yang soleh, yang mempunyai kolbu yang selamat ya, kolbun salim, tentunya hati yang selamat. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang bagaimana cara kita menyikapi kehidupan di dunia ini ya. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, dunia ini memang tempatnya berbagai macam cobaan dan ujian. Tentunya kita sebagai makhluk Allah tidak hendak-hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah ya. Bagaimana cara kita berdialog dengan Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya banyak sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, lakukanlah ibadah sholat ya sahabatku. Karena sholat salah satu kita berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Sholat adalah ibadah ritual seorang muslim, yang tentunya dengan sholat seseorang akan diberi ketenangan. Dengan sholat semua masalah insya Allah ada jalan solusinya ya sahabatku semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, yaitu dengan cara sabar dan sholatlah. Nah itu ya sahabatku semuanya, kalau kita mengaku Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk ya, nah semuanya akan dimudahkan. Kalau kita menuhankan makhluk, tentunya kita akan banyak kecewanya ya. Contohnya seperti ini ya sahabatku semuanya, kita dalam keadaan terpuruk tentang ekonomi ya. Kalau hati kita mengandalkan makhluk bahwa itu sahabat kita, teman kita, atau kerabat kita, atau orang tua kita, atau siapapun itu orang kaya. Nah, kita datang ke sana ya, kita datang ke sana, kita minta ke sana, atau kita minta bantuan, hati kita terus tertuju ke sana. Apa yang terjadi? Allah Maha tahu ya sahabatku semuanya. Allah Maha tahu semua isi hati setiap manusia ya. Kalau kita menuhankan sesuatu, justru sesuatu itu Allah akan hilangkan di diri kita ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa ya sahabatku semuanya, maha kuasa, dan Allah tidak mau diduakan. Jangan membuat tandingan-tandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyetarakan Allah dengan sesuatu ya. Kita baca surah Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, wallahu ahad, qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu ya. Bahwa Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak ya, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia ya. Nah itu ya sahabatku semuanya dalilnya bahwa tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya yang pertama, kita sebagai muslim adalah ilmu tauhid yang harus benar-benar kita fondasikan di dalam hati kita ya. Nah, ketika kita hanya menuhankan Allah saja,
Justru Allah sendiri yang akan membereskan semua permasalahan kita ya sahabatku semuanya. Kalau kita menuhankan selain Allah ya yang tadi saya sebutkan ya, atau kita menuhankan jabatan kita menuhankan popularitas kita menuhankan dunia ya, yang tentunya dunia ini juga sama akan rusak, sama akan binasa ya sahabatku semuanya. Tetapi dialah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha di atas segalanya. Dialah Allah yang kuasa atas segala sesuatu sahabatku semuanya. Yakinlah ya, Allah itu adalah Tuhan kita semuanya yang menciptakan langit, bumi, matahari, semua beredar di porosnya masing-masing. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita tidak boleh menuhankan sesuatu ya. Mau menuhankan makhluk, mau menuhankan jabatan, mau menuhankan apapun ya, duniawi. Tentunya Allah tidak ridho ya sahabatku semuanya. Nah, jika kita menuhankan sesuatu itu ya, tentunya hati kita yang pertama tidak akan dikasih ketenangan. Itulah siksaan yang pertama yang diberikan kepada makhluk-makhluknya ya. Yaitu ketika hati tidak tenang, apa sih yang terjadi? Tentunya akan gelisah ya sahabatku, akan gelisah, akan galau. Yang tentunya itu adalah menyiksa ya, sampai makhluk tersebut, manusia tersebut tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Tetapi jika kita banyak mengingat Allah, karena janji Allah ya sahabatku semuanya, ala bidikrillahi tatma'innul qulub, camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Jadi kalbu pengen tenang ya, ingatlah Allah yang menciptakan kita. Jika hati kita gelisah, berarti siapa yang ada di hati kita ya? Berarti selain Allah, yang tentunya kita sendiri yang akan menderita tentang hal itu ya. Karena kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita, kita masih menuhankan hal-hal yang mungkin eh, di hadapan Allah semuanya dunia ini hina sahabatku semuanya ya. Dunia akan diberikan kepada siapa saja ya yang Allah kehendaki. Tetapi kelak di akhirat sahabatku semuanya, ada makom-makom tertentu yang tentunya orang yang beriman akan memasukkan ke surganya Allah, yang tentunya surga itu adalah suatu tempat yang abadi sahabatku semuanya ya. Di dunia ini senang sementara, susah sementara, tetapi kelak di akhirat ada kehidupan yang lebih abadi lagi ya. Karena nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, ada dua tempat saja yang akan kita tempati ya, mau kemana kita. Yang pertama ada jalan masuk surga. Kalau jalan masuk surga seperti ini, semuanya ada petunjuk di dalam Al-Quran. Nah, tetapi kalau kita perjalanan ke neraka ini seperti ini, semuanya ada sahabatku semuanya ya. Mau memilih kemana, mau ke surga atau ke neraka ya. Dua-duanya adalah suatu tujuan manusia maunya kemana kita. Kelak di akhirat ya. Karena dunia ini semuanya pengen bahagia, semuanya pengen senang, tetapi semuanya ada qadarullahnya ya sahabatku semuanya. Jika kita menjadi orang yang beriman ya dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya. Siapa yang beriman dan bertakwa ya, yang bertawakal ya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki ya yang tidak disangka-sangka, atau mungkin jalan keluar dari suatu permasalahan sahabatku semuanya ya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah ya, justru Allah yang akan membereskan semua permasalahan kita. Itu ya sahabatku semua. Jadi yuk kita belajar ya sahabatku semuanya. Jadilah hamba-hamba Allah yang tentunya Allah ridho kepada kita semuanya, karena kita mau intinya mau beribadah ya, beribadah kepada Allah dan tawakal kepada Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah ya sahabatku semuanya. Kita jangan sampai menuhankan sesuatu yang tentunya Tuhan-Tuhan tersebut Allah akan ambil satu persatu ya.
Jangan ya sahabatku semuanya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi, yang tentunya kita harus tetap beriman, beristiqomah, bertawakal, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya. Sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya tentang ilmu ketawakalan ini, ketauhidan ini hanya menuhankan Allah saja. Ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi ya sahabatku semuanya, bisa mengamalkan di kehidupan masing-masing ya, karena dunia ini memang tempatnya ujian ya sahabatku semuanya, ada ujian baik, ada ujian keburukan ya. Tentunya semuanya akan ditilai oleh Allah siapa yang sabar dan siapa yang pandai bersyukur di setiap cobaan ujian yang Allah berikan ke setiap hambanya. Terima kasih sahabatku semuanya. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komen ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.